Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dijelaskan mengenai materi sejarah Islam di Afrika. Penyebaran Islam di Afrika bermula pada tahun kelima dari kenabian. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habsyi, yang dimana pada rombongan pertama berjumlah 10 orang pria dan 4 wanita, di antaranya yaitu Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah putri Rasulullah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian menyusul rombongan kedua yang berjumlah hampir 100 orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan pada saat itu mereka disambut baik dari Raja Najasyi maupun penduduk setempat. Penyebaran Islam lalu dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mengutus Amru bin As yang dimana beliau berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan pasukan Bizantium pada tahun 639 sampai 644 Masehi dan mendirikan kota pusat sebagai ibu kota pertama di wilayah Afrika. Penyebaran Islam selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Khalifah ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan dengan mengirim Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah yang berhasil mengalahkan tentara Romawi di Laut Tengah dan mengalahkan tentara Bizantium. Ekspansi terus dilakukan sampai ke Barca dan Tripoli, lalu terus merangsek sampai ke daerah Kartago, yaitu ibu kota Romawi di Afrika Utara. Penyebaran Islam mengalami kemajuan yaitu ketika pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengutus seorang yang bernama Uqbah bin Nafi menjadi seorang gubernur di Afrika pada tahun 666 Masehi dan menjadikan kota Kairawan sebagai ibu kota, dan dengan keberaniannya ia membersihkan pengacau dan sekaligus memulihkan keadaan. Selain itu, ia juga merupakan orang pertama yang menembus padang pasir Sahara. Perkembangan Islam di Afrika. Yang pertama, Afrika Utara. Negara Afrika Utara yang pertama kali ditaklukkan oleh Islam yaitu Mesir, yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Mesir secara keseluruhan berada di bawah kekuasaan Islam Arab setelah penyerahan Iskandaria atau Alexandria, ibu kota Mesir, dan ibu kota kedua bagi kebesaran Romawi Timur pada tahun 642 Masehi atau 21 Hijriah. Setelah Khalifah Umar wafat, kepemimpinan digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman, Armenia, Tunisia, Siprus, dan Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia, Transoksania, dan Tamristan berhasil direbut. Penaklukan Tunisia pun dilanjutkan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, khususnya ketika masa pemerintahan Muawiyah. Tunisia merupakan sebuah pusat natural bagi rezim dan masyarakat Arab Muslim. Ketika masyarakat Timur Tengah yang dalam berabad-abad telah mengalami naik turunnya beberapa imperium di Carthaginian dan beberapa wilayah Romawi, hanya Tunisia yang telah mengembangkan infrastruktur perkotaan, pertanian, dan perdagangan yang sangat diperlukan bagi eksistensi sebuah pemerintahan yang memusat. Lantaran semula merupakan kekuasaan Bizantium, maka Tunisia memiliki sejumlah kader yang diperlukan dalam sebuah rezim yang memusat. Setelah Muawiyah berhasil menaklukkan Tunisia yang juga dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik, Khalifah Walid ibnu Abdul Malik yang memerintah setelah ayahnya berhasil menaklukkan Maroko dan Aljazair. Yang kedua, Afrika Barat. Perkembangan Islam di Afrika Barat sangat berkaitan erat dengan perkembangan Islam di Afrika Utara, khususnya Sudan. Hal ini dikarenakan kerajaan Sudan menguasai beberapa wilayah yang berada di Afrika Barat, seperti Kaukau, Takrur, Ghana, dan Borno. Penaklukan bangsa Arab atas Afrika Utara meningkatkan interest terhadap beberapa jalur perdagangan Sahara dan menguatkan hubungan antara bangsa Arab, Berber, Sahara, dan warga Sudan. Yang ketiga yaitu Afrika Timur. Jauh sebelum masa kerajaan-kerajaan Islam Sudan mulai dikarenakan daerah Afrika
Islam sudah mulai dikenalkan di daerah Afrika Timur, khususnya Ethiopia. Pada zaman kerasulannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Habasyah atau Ethiopia sebagai negeri tempat pengungsian, karena Negus atau raja negeri itu adalah seorang yang adil. Selain Ethiopia, salah satu negara Islam di Afrika Timur adalah Somalia. Pada abad 3 Hijriah, sekelompok masyarakat Arab berhijrah ke Somalia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Somalia mulai memeluk Islam pada abad ke-3 Hijriah. 4 yaitu Afrika Selatan. Islam di Afrika Selatan tidak bisa dilepaskan dari peranan Syekh Yusuf ulama besar asal Makassar, yang kiprahnya dalam menyebarkan Islam dimulai dengan pertemuan-pertemuan secara sembunyi-sembunyi dengan para budak di perkebunan Sandplat di daerah Stellenbosch dekat mulut Serifar, tempat seorang pendeta gereja Kristen. Di tengah ruang geraknya yang terbatas, Muslim bisa tumbuh subur selama 4 tahun. Syekh Yusuf menetap di Afrika Selatan. Awalnya ia memantapkan pengajaran agama bagi pengikutnya, kemudian syiar Islam diserukan kepada orang-orang buangan yang diasingkan ke Cape. Mereka kemudian bersatu membentuk komunitas Muslim. Dinasti-dinasti yang pernah berkuasa. Yang pertama, dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah berkuasa pada tahun 172 sampai 375 Hijriah atau 788 sampai 985 Masehi. Dinasti Idrisiyah adalah dinasti Islam pertama di Maroko. Idrisiyah juga merupakan dinasti Islam pertama yang berupaya memasukkan doktrin Syiah meskipun dalam bentuk lunak ke wilayah Maroko. Dinasti Idrisiyah berperan dalam menyebarkan budaya dan agama Islam ke bangsa barbar dan penduduk asli. Dinasti ini runtuh setelah ditaklukkan oleh dinasti Fatimiyah pada tahun 375 Hijriah atau 985 Masehi. Dinasti Idrisiyah meninggalkan Masjid Karawiyin dan Masjid Andalusia yang didirikan pada tahun 244 Hijriah atau 859 Masehi. Yang kedua, dinasti Rustamiyah. Dinasti ini dipelopori oleh Abdurrahman ibnu Rustam yang beraliran Khawarij Ibadiyah. Di timur, Harijiyah merupakan sekte minoritas yang ekstrim dan kasar, sementara di barat, Harijiyah merupakan sebuah gerakan massa dan lebih moderat. Namun, dengan bangkitnya Fatimiyah yang Syiah di Maroko berakibat fatal bagi Rustamiyah, dan berakhirlah dinasti ini, begitu pula dinasti-dinasti lokal lainnya. Di bawah Rustamiyah, Tahart mengalami kemakmuran material yang luar biasa, menjadi terminal di utara dari salah satu rute kafilah Trans-Sahara. Dinasti ini berakhir dengan jatuhnya Tahart ke tangan para penyebar dakwah Fatimiyah pada tahun 296 Hijriah atau 909 Masehi. Dinasti Aglabiyah. Dinasti Aglabiyah berkuasa pada tahun 800 sampai 909 Masehi. Dinasti Aglabiyah adalah dinasti yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun. Awal mula terbentuknya dinasti tersebut yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid. Di bagian barat Afrika Utara terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Pertama, dari dinasti Idris yang beraliran Syiah, dan yang kedua dari golongan Khawarij. Dengan adanya dua ancaman tersebut, terdoronglah Harun ar-Rasyid untuk menempatkan balantaranya di Ifriqiya di bawah pimpinan Ibrahim bin Aghlab. Setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut, Ibrahim bin al-Aghlab mengusulkan kepada Harun ar-Rasyid supaya wilayah tersebut dihadiahkan kepadanya. Harun ar-Rasyid pun menyetujui usulannya sehingga berdirilah dinasti kecil Aghlabiyah yang berpusat di Ifriqiya yang mempunyai hak otonomi penuh. Keberhasilan penguasaan seluruh pulau Sisilia inilah yang membuat Aghlabiyah unggul di Mediterania Tengah. Kemudian, Aghlabiyah melanjutkan serangan-serangannya ke pulau-pulau lainnya dan pantai-pantai di Eropa, termasuk berhasil menaklukkan kota-kota pantai Italia Brindisi, Napoli, Calabria, Toronto, Bari, dan Benevento. Dengan keberhasilan penaklukan-penaklukan tersebut menjadikan dinasti Aghlabiyah kaya raya. Para penguasa bersemangat membangun Tunisia dan Sisilia. Hidayatullah pertama membangun Masjid Agung Kairuan, sedangkan Amir Ahmad membangun Masjid Agung Tunis dan juga membangun hampir 10.000 benteng pertahanan di Afrika Utara. Tidak cukup itu, jalan-jalan, pos-pos, armada angkutan,
irigasi untuk pertanian khususnya di Tunisia Selatan, demikian pula perkembangan arsitektur ilmu, seni, dan kehidupan keberagamaan. Aglabia berperan dalam mengganti bahasa Latin dengan bahasa Arab dan menjadikan Islam sebagai agama mayoritas. Menjelang akhir abad ke-9, posisi Aglabia di Ifriqiya menjadi merosot. Hal ini disebabkan karena Amir terakhir yaitu Hidayatullah III tenggelam dalam kemewahan dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah. Juga propaganda Syiah Abu Abdullah Mahdi Ubaidillah mempunyai pengaruh yang cukup besar di Barbar yang akhirnya menimbulkan pemberontakan militer dan dinasti Aglabia dikalahkan oleh Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dari dinasti Syiah dalam sejarah Islam yang didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi oleh Said bin Husain. Dinasti Fatimiyah berkuasa pada tahun 909 hingga 1171 Masehi. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Dinasti ini mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Al-Aziz. Kebudayaan Islam berkembang pesat pada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat disebabkan pasukan militernya yang kuat, administrasi pemerintah yang baik, ilmu pengetahuannya yang berkembang dan ekonominya stabil. Kemunduran dinasti Fatimiyah disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, figur yang lemah, perebutan kekuasaan di tingkat istana, konflik di tubuh militer, keterlibatan non-Islam dalam pemerintahan, dengan demikian hancur kekuasaan Khalifah Fatimiyah. Dinasti Murabitun berkuasa pada tahun 1056 sampai 1147 Masehi. Murabitun merupakan dinasti suku Berber yang pertama kali berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afrika Utara. Dinasti Murabitun berhasil menaklukkan suku-suku seperti Yudala, Misufa, Lamtuna, Mahmumah, dan Tikalata. Dinasti ini juga bergerak di pergerakan politik dan kemiliteran. Atas keberhasilannya, dinasti Murabitun kemudian mendaulat diri sebagai dinasti yang otonom di mana penguasa diberi gelar Amin al-Muslimi. Kemajuan Murabitun tidak hanya perluasan wilayah tetapi juga di bidang yang lain. Dinasti Murabitun berakhir dengan jatuhnya Marrakesi di Afrika Utara yang berfungsi sebagai ibu kotanya. Dengan kekalahan ini, maka berakhirnya kekuasaan dinasti Murabitun. Terakhir, dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara dan Spanyol selama 148 tahun. Didirikan oleh Muhammad bin Tumart yang dikenal dengan sebutan Ibnu Tumart. Dinasti Muwahhidun yang berarti golongan paham tauhid, didasarkan atas prinsip dakwah Ibnu Tumart yang memerangi paham tajassum. Paham ini menganggap Tuhan mempunyai bentuk, yang berkembang di Afrika Utara pada masa itu sebagai bentuk ajaran dari dinasti Al-Murabitun. Pada masa dinasti Muwahhidun, perekonomian pertanian di sana sangat maju. Penyebab utama kemunduran dinasti Muwahhidun karena luasnya wilayah sementara penduduknya yang sangat majemuk yang terdiri dari bangsa Berber. Wilayah yang luas ini, khususnya di Spanyol, sulit dikontrol oleh pemerintah pusat, sehingga akhirnya mudah dikuasai oleh tentara Kristen Spanyol yang belakangan mengalami kebangkitan politik. Adapun sebab yang menjadikan dinasti Muwahhidun akhirnya mengalami kehancuran adalah timbulnya berbagai pemberontakan di Afrika Utara yang menuntut kemerdekaan, seperti Bani Tilmasan. Namun yang paling langsung adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh Bani Marin yang berhasil merebut Marrakesi. Maka semua wilayahnya di Afrika Utara diambil alih oleh Bani Marin, sedangkan wilayahnya yang di Spanyol diambil alih oleh penguasa Kristen.